Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama kami sampaikan silaturahmi kepada saudara-saudaraku seantariu jagat raya, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Minangkabau, suku-suku yang ada di Indonesia termasuk internasional. Salam kami silaturahmi mengawali daripada ta'aruf ini adalah sebagai bentuk di dalam jiwa saya adalah jiwamu dan jiwaku. Artinya kita diciptakan oleh Allah sama, yaitu illa liya'budu, ibadah bersama-sama, saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberi manfaat sebagaimana Kanjeng Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberi, mendermakan, beraksen, bersosial, berkomunitas yang terbaik dan memberi manfaat pada orang lain. Itu adalah inovasi ada di pesantren kami, yaitu pesantren Cagar Alam, pesantren Cidongdong, yang disebut dengan nama pesantren Hidayatullah. Kami berikan nama Hidayatullah ini bukan semata-mata atas nama, tapi memang pesantren ini menjadi wasilah bagi mereka orang lupa kepada Allah, orang-orang yang sudah jauh daripada Allah, orang yang belum mengenal Allah. Dengan hidayah Allah, pesantren ini insya Allah akan menjadi wasilahnya. Tidak segan-segan juga dan tidak malu-malu juga Pak Ustadz mempunyai santri-santri yang bertato, santri-santri yang notabene jalanan, yang notabene kepercayaan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Maka di Hidayatullah ini insya Allah bersama-sama menuju mengharapkan syafaat Kanjeng Rasul, menuju ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kami sampaikan di dalam ta'aruf ini bahwa secara pribadi kita adalah kelahiran Demak, wong Demak asli, manggone yang pesisir Pantura. Nah, kalau Anda dengar Syekh Mudakir yang makomnya di tengah laut, ini adalah santri alumni Mbah Nok yang dulu belajar ngaji Quran, khotaman Quran di Mbah Nok. Mbah Nok itu juga makomnya di tengah laut sama, sebelahnya Mbah Mudakir, Mbah Sofyan. Itu adalah guru-guru kami. Kami adalah alumni dari sana dan jauh-jauh mungkin masih duriah juga dengan beliau Syekh Mudakir. Tabaruk sekian lama dengan beliau. Kelahirannya kita memang kebetulan dekat dengan beliau Syekh Mudakir. Sekarang nyangsang, Cak Sunda menyangsang di Pulau Sunda, yaitu Lewi Munding. Tahun 2001 hijrah ke Jawa Barat. Terus 2003 bikin pesantren, ingin ngaji, santrinya nggak ada. Akhirnya yang gila-gila itu, yang edan-edan di jalan itu diambilin, suruh ngaji. Nu waras dari ngaji, ya nu edan-edan itu nu ngaji. Akhirnya nu edan nu mana, nu waras nu mana. Anu waras dari ngaji, nu edan dari ngaji. Jadi si Hidayatullah sebagaimana moto dan wali wilayah Cirebon ini, beliau Kanjeng Sunan Muhyiddin Syarif Hidayatullah. Kami sudah pernah tabaruk ke makbarah Kanjeng Sunan dan diizinkan untuk langsung bertatap tawajuh di makbarah beliau, dan saya langsung jauh-jauh sebelumnya, 4 tahun sebelumnya saya bermimpi ingin ziarah. Bagaimana caranya saya bisa ziarah ke makam beliau? Pada dasarnya saya adalah pendatang, dana untuk ngasih apa kuncen itu dari mana? Tapi di dalam hati ketika anak saya sedang sakit panas, saya ada terngiang untuk membuat
sebuah nadoman sholawat Syekh Syarif. Itu nadoman atau yang disebut dengan sholawat Syekh Syarif itu langsung saya bikin sekian bait berbahasa Arab menyanjung Sayyidina Syekh Syarif, dan ternyata dikabulkan sekian tahun saya setelah bikin sholawat Syekh Syarif. Saya dikabulkan untuk bertemu dengan Syekh Syarif di Maqbarah. Akhirnya minta doa restu, dalam arti iqomahnya saya membuat pesantren ini, daulatul ma'had saya ini atau iqomatul ma'had saya ini, hidayatullah ini, minta restu kepada waliul wilayah, yaitu Syekh Syarif. Tawasul adalah pekerjaan pesantren kami. Kalau bahasa tawasul itu di Cirebon hadoroh, kalau di Wetan ya tawasul, atau apa ya namanya yang lainnya, wasilah gitu ya. Itu pekerjaan kami. Kami masih pesantren manual yang ngaji dengan ngaji aja. Semua santri yang masuk dari manapun dia, kaya, miskin, sakit atau tidak sakit, jiwa atau tidak waras, semua ditanggung biaya makan sepenuhnya di pesantren. Saudara-saudaraku yang kebingungan biaya untuk pesantren, tidak punya tapi kepingin ngaji, datang aja ke Hidayatullah dengan membawa niat, baju-baju kalau punya ya dibawa, kalau enggak ya udah seada-adanya. Insya Allah semuanya itu nampak itu sedang pada makan santai. Itu lagi pada makan sore. Nah, coba yang jelas. Oke. Tuh jadwal makan sore. Ada santri, ada yang gangguan jiwa, semua makannya sama. Satu kompor, satu masakan, nasinya sama, lauk pauknya sama, dengan kiainya sama, yang masak juga kiainya juga, kompornya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dari mana Pak Kiai? Itu beras-berasnya dari Gusti Allah. Awalnya dulu saya seorang pengusaha besar, tapi saya tidak ada diberi keberkahan oleh Allah untuk bisa memberi makan mereka. Orang-orang di jalanan tidak bisa. Tapi sekarang saya tidak usaha hanya di pesantren saja, kok malah terbalik. Dulu usaha nggak bisa, uang banyak nggak bisa, sekarang uang nggak punya tapi kok bisa. Itu urusannya bisa. Dan berbagai macam peristiwa sekian tahun lamanya kita berkiprah di dalam pesantren kita, mengikomahkan pesantren saya ini dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tabaruk kepada seorang kiai dari Jawa. Sebelum saya punya rumah itu, beliau menyampaikan kalau ingin mendirikan rumah atau pesantren, minimalnya 40 hari setiap jam 12 kamu datang. Dia ajak syahadat bersama-sama. Kita ngomong, ayo bareng-bareng ibadah Gusti Allah, sing cepat-cepat kita kumpul. Akhirnya alam secara dialogis ruhiyah dengan tanah yang sekarang saya tempati ini, setiap jam 12 malam ini masih kebun lebat, kebun pisang lebat, belum ada tetangga-tangga. Tiap malam saya datang. Alhamdulillah yang terkenal tanah ini adalah tanah sungil, kata Sunda. Orang gak pada mau lelewatan cek Sunda mah, sawe masa bodoh yang begitu-begitu. Saya mah butuhnya mah anak saya tidur nyenyak, santri-santri saya pada makan, ibadah tenang. Alhamdulillah, satu pun gak ada yang kesurupan santri saya. Ya biasa saja, karena apa? Saya dimanapun saya insya Allah sopan kepada siapa saja, baik secara gaib maupun secara manusiawi. Saya sopan dan saya tidak pernah mengusir siapa saja, tidak pernah memberi minyak-minyak apa, enggak. Hanya bismillah, ngaji udah, itu aja. Nggak ada konsep-konsep tertentu. Saudara-saudaraku, silaturahmi, ta'aruf, nama saya
Muhammad Habib, suka dipanggil Habib gitu, atau Pak Ustadz atau apa sajalah, karena terserah itu mah. Yang jelas kiprah yang ada di sini, perjalanan kami ini adalah perjalanan untuk umat semata-mata, untuk umat. Bukan masalah kurang sibuk, luar biasa sibuknya, tapi saya hanya, ya Allah, jangan kasih penyakit saya, walaupun saya yang sibuk, yang capek saya ngurusin umat, tapi jangan kasih sakit. Gitu aja semboyannya. Alhamdulillah, ini musola ini juga sekian dari tahun 2003 baru punya tempat ibadah musola sebagai sentral ruqyah, sentral ngaji, baru punya ya 4 bulan yang lalu baru di keramiknya juga baru. Kalau di bawah itu bunker, nanti silahkan dilihat ya di bawah ya. Maka untuk itu silaturahmi ta'aruf ini mengawali daripada kita, silahkan saudara-saudara kalau ingin peduli dengan pesantren kami, klik aja sebagai subscriber, subscribe. Klik aja subscribe-nya, berarti Anda bagian daripada orang-orang yang baik yang setiap harinya ditawasul oleh saya, yaitu dengan sebutan liman ahsana ilaina, orang yang berbuat baik kepadaku, itu selalu saya tawasulkan. Kalau Anda klik itu berarti Anda termasuk liman ahsana ilaina, orang yang berbuat baik kepadaku. Itu langsung spontan Al-Fatihah, itu tersalurkan Fatihah itu pada saudara-saudara. Jika Anda sekarang klik, nanti pada sholat maghrib setiap tawasul liman ahsana ilaina, orang yang berbuat baik kepada ma'hadku, orang yang berbuat baik dengan santriku, yang apa yang menjadi kegiatanku ini, liman ahsana ilaina, itu langsung saya sanjungkan hadiah Fatihah kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan sedikit daripada rasa hati daripada saudara untuk ngeklik aja, itu bagian dari doa. Doa bil hal, ngeklik subscribe. Doa bil lisan, doa kepada dengan lisan. Doa bil sedekah dan apa saja, itu doa hal, itu lebih bagus. Hadirin saudara-saudaraku seantero jagat raya, dimanapun kau berada, pedagang-pedagang yang sedang berjalan, ataupun saudara-saudaraku sedang berjualan di Malaysia atau di Singapura atau di mana-mana, tolong sampaikan ini kabar gembira. Siapa saja dari kalangan apapun yang ingin menuju kepada Allah untuk beribadah, tidak punya bekal, datang aja ke pesantren Hidayatullah. Oke, cukup sekian. Kita lihat semua jalan-jalan areal itu juga di sebelah situ ada areal sekitar 30 bata yang sudah ditawarkan ke pesantren. Harapan kami, dari mana saya harus berdoa, saya harus meminta, saya harus berusaha kan. Usaha-usaha proposal belum pernah ya, artinya belum pernahnya belum pernah dapat proposal fotokopi 500.000, ujung-ujungnya antri aja belum dapat ya. Mungkin dari doa saudara-saudara itu lebih menjadi sumsum pribadi saya. Doamu adalah sumsum saya. Harapan pergerakan ini adalah dari doa-doa saudara-saudara. Mudah-mudahan doakan ini tanah sebelah untuk sosial kehidupan pesantren Hidayatullah ini bisa dibeli. Dan doakan saudara-saudaraku semua melalui daripada ma'had ini, kita salurkan doa kami kepada saudara-saudara yang sedang dalam menderita penyakit. Semoga Allah sembuhkan. Jika Anda belum punya pekerjaan, sempit dalam kehidupan rumah tangganya, mudah-mudahan Allah beri mukjizat kepada kalian untuk segera dibuka, untuk segera dilapangkan dari segala urusan. Anak-anak kita yang masih dalam pendidikan dikuatkan pikiran, kecerdasan, sehat walafiat lahir batinnya ya. Hanya itu dari mimbar Hidayatullah ini tidak bisa dilanjut ya. Mungkin Pak Ustadz sudah nggak kuat lagi. Silakan saja. Oke, klik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.